nggak kamu bertanya-tanya, kenapa kamu bisa mendapatkan pesan error bahwa username Instagram yang menurut kamu ideal ternyata sudah dipakai oleh orang lain? Atau bagaimana ya cara marketplace bisa melacak begitu banyak pelanggan, pesanan, dan produk yang berbeda-beda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terdapat pada pembuatan database yang merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir sehingga data dapat dengan mudahnya untuk diperbarui, dikelola, disimpan, dan dihapus. Dalam marketplace, ada ribuan bahkan jutaan data transaksi yang masuk. Jika menggunakan penyimpanan data biasa, maka ini akan memakan storage yang sangat besar. Dengan database, tidak akan ada lagi informasi yang ditulis berulang seperti nama pelanggan dan nama produk, sehingga akan sangat jauh lebih menghemat storage. Nah, sekarang ada banyak informasi yang terus bergerak dalam database. Ada informasi yang ditambahkan, diubah, atau bahkan dihapus dalam database. Kita perlu memahami bagaimana elemen-elemen dalam database ini bisa berinteraksi satu sama lain. Engineer membutuhkan visual untuk memahami bagaimana semua elemen yang terpisah memiliki relasi atau hubungan satu sama lain. Untuk menunjukkan hal tersebut, mereka membangun diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram. Jadi, bagaimana cara membuat ERD? Sebelum menjawab pertanyaan itu, harus kita ketahui dulu bahwa terdapat dua notasi ERD yang paling populer, yaitu notasi chain dan notasi Crossfoot. Secara konsep sama, hanya beda di penggambaran notasinya saja. Kita bisa membuat ERD menggunakan pulpen dan kertas, tapi akan jauh lebih mudah jika kita menggunakan aplikasi diagramming tool seperti Lucidchart, Draw.io, dan Microsoft Visio. Hari ini kita akan coba membuat sambil memahami setiap komponen dari ERD dengan notasi chain. Dimulai dengan menentukan entitas yang merupakan objek seperti orang, tempat, atau benda yang akan dilacak dalam database. Misalnya, dalam kasus membeli sesuatu di marketplace, katakanlah ingin membeli smartphone. Entitas-entitas yang terlibat adalah pelanggan, transaksi, dan produk. Di dalam entitas transaksi terdapat metode pengiriman dan metode pembayaran. Lalu dalam entitas produk terdapat supplier. Jika digambarkan dalam tabel, maka setiap produk memiliki suppliernya masing-masing. Karena prinsip basis data adalah untuk menghemat ruang dan membuat data bekerja lebih efisien, maka entitas-entitas seperti shipper, payment, dan supplier perlu dibuat terpisah. Kemudian kita tentukan atribut kunci atau primary key dari masing-masing entitas. Ini seperti kode atau nama unik. Dalam entitas pelanggan, bisa saja terdapat dua pelanggan yang memiliki nama dan tempat tinggal yang sama persis. Maka cara membedakan kedua pelanggan tersebut adalah melalui kode pelanggan. Atau jika dalam marketplace, bisa juga menggunakan email, username, atau nomor telepon yang tentunya berbeda di setiap akun. Satu email atau nomor telepon hanya bisa dipakai di satu akun saja. Inilah yang dimaksud unik. Setelah itu kita tentukan relasi antar entitas. Di sini terdapat hubungan customer melakukan transaksi, kemudian shipper terlibat dalam transaksi, dan ada juga supplier mensuplai produk. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan foreign key pada relasi. Lalu kita tentukan kardinalitas. Perlu diketahui dulu bahwa ada 4 jenis kardinalitas, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Dalam kasus ini, kita lihat, ada banyak sekali relasi one-to-many di sini. Penjelasannya begini, satu customer bisa membuat banyak atau many transaksi. Tapi jika dibalik, satu transaksi hanya bisa memuat satu pelanggan. Ini berlaku untuk relasi one-to-many yang lainnya. Sedangkan untuk transaksi dengan produk memiliki relasi many-to-many. Karena satu produk bisa terlibat dalam banyak transaksi. Begitu juga sebaliknya, satu transaksi bisa memuat banyak produk. Jika terdapat relasi many-to-many, maka relasi akan menciptakan entitas yang baru. Karena hal ini, relasi yang bernama card bertindak sebagai relasi sekaligus entitas. Ini biasa disebut dengan nama entitas asosiatif. Terakhir, kita akan melengkapi atribut-atribut yang ada di masing-masing entitas. Misal, dalam entitas customer terdapat nama customer, gender, dan yang lainnya. Untuk entitas asosiatif yang bernama card atau biasa kita kenal dengan keranjang belanja dalam marketplace, entitas ini tidak memiliki primary key tapi terdapat atribut kuantitas untuk mengetahui total harga dari banyaknya jumlah produk yang dibeli. Meskipun sulit pada awalnya, tapi akan mudah jika kita membuat ERD dengan logika dan tujuan masing-masing komponen. Kedepannya, bahkan kita bisa membuat keseluruhan sistem basis data melalui ERD yang lebih kompleks. Kalian bisa mengakses ERD yang telah kita buat tadi dalam bentuk Microsoft Visio dan juga Lucidchart di description box di bawah ini. Silakan like jika suka, dislike jika tidak suka, dan tinggalkan opini serta pertanyaan kalian tentang ERD yang telah kita bahas tadi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.